Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Fania dari Unit Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjabarkan tugas pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Angkatan 6 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Manajemen ASN pada Sarana Prasarana di LL Dikti Wilayah 3. Pada penjabaran tugas ini, ada pun 3 hal yang akan dijelaskan. Yang pertama, isu sarana prasarana yang ada di LL Dikti Wilayah 3 beserta dampak dari isu tersebut. Yang kedua, analisis isu sebagai penentu prioritas. Dan yang ketiga adalah gagasan ide sebagai solusi dari isu tersebut. Pertama-tama kita akan membahas mengenai isu sarana prasarana yang ada di LL Dikti Wilayah 3. Isu yang pertama adalah masih tersebarnya sarana yang rusak atau tidak berfungsi di area-area unit kerja LL Dikti Wilayah 3. Hal ini berdampak area kerja dan ruang gerak menjadi lebih sempit dan menimbulkan ketidaknyamanan saat bekerja. Dampak yang berikutnya, debu akibat tumpukan sarana yang tidak digunakan dapat berdampak bagi kesehatan pekerja. Dan yang ketiga, bagi sarana yang awalnya mengalami rusak ringan dapat menjadi rusak berat apabila tidak diperbaiki. Isu yang kedua adalah belum adanya manual book atau panduan terkait langkah penggunaan sarana yang ada di unit kerja LL Dikti Wilayah 3. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan sarana apabila digunakan dengan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Apabila sarana sudah rusak, maka akan mengakibatkan timbulnya biaya perbaikan. Isu yang ketiga atau isu yang terakhir adalah perawatan sarana prasarana di unit kerja LL Dikti Wilayah 3 belum dilakukan secara berkala. Hal ini dapat meningkatkan resiko kerusakan sarana prasarana dan umur pemakaian menjadi lebih pendek. Dampak yang berikutnya, sarana yang tidak dirawat fungsinya akan menurun, sehingga dalam penggunaannya menjadi tidak efektif dan efisien. Dampak yang ketiga dari isu ini adalah prasarana atau gedung yang kurang dirawat bisa menjadi tidak aman sewaktu-waktu. Setelah kita mengetahui isu sarana prasarana di unit kerja LL Dikti Wilayah 3 beserta dampaknya, berikutnya saya akan melakukan analisis isu melalui metode USG. Dengan U yaitu urgensi, yang berarti seberapa mendesaknya masalah untuk dapat diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktunya. Kemudian S yaitu seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat yang bisa menimbulkan masalah baru. Dan G adalah growth, berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk apabila masalah tidak diselesaikan. Metode USG ini merupakan metode pemberian skor berdasarkan tingkat urgensitas, tingkat keseriusan isu, dan juga tingkat perkembangan dampak dari isu tersebut. Interval pemberian skor dari metode USG ini adalah 1 sampai dengan 5, di mana 1 diberikan untuk isu yang sangat tidak mendesak atau gawat dan berdampak, meningkat menjadi 2, 3, 4, dan yang terakhir adalah 5 untuk isu yang sangat mendesak atau gawat dan berdampak. Dapat kita lihat bersama pada tabel ini, isu yang pertama saya memberikan nilai USG 434 dengan total skor adalah 11. Kemudian untuk isu yang kedua, saya memberikan nilai USG yaitu 2, 3, dan 3 dengan total skor adalah 8. Untuk isu yang terakhir, saya memberikan nilai USG 3, 3, 4 dengan total skor 10. Maka dapat kita lihat dari total skor USG ini, isu yang menjadi prioritas saya adalah isu yang memiliki total skor tertinggi, yaitu isu nomor 1, di mana masih tersebarnya sarana yang rusak dan tidak berfungsi pada area-area unit kerja. Setelah saya memiliki isu prioritas, kemudian saya akan menjabarkan gagasan ide yang dapat menjadi solusi untuk isu tersebut. Ide yang akan saya sampaikan adalah
melakukan perapihan, pembersihan, dan pengelolaan sarana yang ada di area unit kerja LLDT Wilayah 3. Ide tersebut dilakukan dengan cara membuat laporan identifikasi dan klasifikasi sarana, di mana saya akan melakukan pencatatan dan pemeriksaan daftar barang ruangan di setiap area unit kerja LLDT Wilayah 3 dengan identifikasi dan pengklasifikasian kondisi sarana yang ada. Kemudian berikutnya melakukan pelaporan dan rencana eksekusi, di mana saya akan melakukan pelaporan atas hasil pemeriksaan tersebut kepada Kepala Koordinator atau Subkoordinator TU-BUMN Sarana Prasarana dan menyusun rencana eksekusi perbaikan atau pemindahan sarana yang rusak ke gudang. Berikutnya adalah kegiatan eksekusi, di mana saya akan berkoordinasi dengan tim staf sarana prasarana untuk mengumpulkan semua sarana yang rusak dan dapat diperbaiki. Kemudian pemindahan sarana yang rusak ke gudang sebelum nantinya akan dilakukan pemusnahan atau penghapusan aset. Sekian penjabaran tugas manajemen ASN dalam rangka pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.